Setiap orang barangkali menyukai sesuatu yang relevan dalam hidupnya. Setiap orang barangkali menyukai sesuatu yang tak mungkin bisa terbantahkan oleh apapun. Perasaan suka menjadi sifat alamiah manusia sejak lahir. Sehingga lazim jika ada seseorang yang membela mati-matian sesuatu yang ia sukai. Namun suka yang berlebihan kadang bisa menjerumuskan orang jika seandainya kita tidak benar-benar melihat seluruhnya dengan objektif. Dalam hal ini biasa dikenal dengan istilah fanatisme. Fanatisme sendiri berasal dari bahasa Latin yang mempunyai arti amarah atau gangguan jiwa. Dari berbagai penjelasan terkait pengertian fanatisme, saya merangkumnya sebagai suatu sikap yang berlebihan terhadap sesuatu yang disukai atau dicintai seseorang. Ada semacam upaya membela atau mempertahankan sesuatu yang ia yakini, sesuatu yang ia cintai. Seorang fanatis saya kira tidak bisa kita cari ya alasannya kenapa secara sudut pandang rasionalitas. Tapi barangkali fanatisme berasal dari emosi, yaitu sesuatu yang sifatnya keyakinan. Nah, kita akan sulit untuk memperdebat sebuah keyakinan. Bagaimanapun orang dengan perilaku sesuai dengan keyakinan tidak mungkin kita bisa belokkan ya, atau kita atur dengan hanya pengertian secara rasionalitas, atau tidak hanya sekedar kita nasihati. Saya setuju jika fanatisme dianggap sebuah gangguan jiwa, karena seseorang seandainya berperilaku fanatis karena dibayar atau sesuatu yang menguntungkan. Saya kira itu bukan sebuah fanatisme, namun kalkulatif. Orang itu hanya melakukan sesuatu yang ia terima. Fanatisme menjadi sifat dasar manusia, itu ditandai ketika kita saat kecil. Semasa anak-anak kita sering bertengkar dengan teman sebaya di depan layar kaca hanya gara-gara siapa yang layak menjadi pahlawan. Seperti hanya anak-anak yang berebut siapa yang menjadi Ranger Merah dalam sebuah film Power Rangers dulu ya. Namun jangan salah, menyukai tak selalu diartikan sebagai fanatisme. Namun orang dengan perilaku fanatisme sudah jelas ia ada indikasi suka atau mencintai. Misalnya kamu suka warna biru. Sampai di sini kamu tidak bisa dikategorikan sebagai fanatisme. Karena suka menjadi sesuatu yang sifatnya melazim, menjadi sesuatu yang sifatnya mendasar bagi manusia. Namun ketika kamu menyukai warna biru dan menanggalkan atau meniadakan warna-warna yang lain, nah itu baru kamu dianggap sebagai orang yang berperilaku fanatik. Gejala fanatisme. Ada indikasi orang berperilaku ekstrim, mempunyai keterikatan emosi seperti suka atau cinta, kemudian menganggap hal yang mereka yakini itu benar dan keyakinan orang lain menjadi salah. Fanatisme sendiri juga sering membela atau mempertahankan sesuatu yang ia yakini. Bahkan beberapa yang terjadi, fanatisme akan tidak ragu untuk memamerkan atau bahkan mengkampanyekan keyakinan yang ia yakini itu terhadap orang lain. Ada semacam perilaku persuasif. Seperti yang terjadi kapan hari. Ada sebuah produk makanan yang mencoba bekerja sama dengan grup band asal Korea. Kemudian mereka merilis produk makanan kemasan yang bergambar grup band tersebut. Nah, fanatisme tidak ragu untuk mengantri berjam-jam hanya untuk mendapatkan sebuah produk itu. Atau bahkan fans anime yang mencoba berperilaku, berpenampilan sesuai dengan aktor di anime tersebut. Ia rela membeli atribut ya atau merchandise yang berkaitan dengan aktor dalam anime itu. Yang janggal dan sangat tidak rasional saya kira pernah terjadi juga barangkali fans anime menikahi aktor dalam film tersebut, dalam anime tersebut. Entah dalam bentuk seperti apa. Menjadi fanatisme artinya menanggalkan atau menghilangkan sesuatu yang lain demi sesuatu yang ia cintai. Orang fanatik akan tidak terima ketika orang atau sesuatu yang ia yakini dihina atau bahkan dilecehkan. Ia juga akan mengeluarkan perilaku yang hampir sama persis dengan sesuatu yang ia yakini atau orang yang ia idolakan. Apa yang kita konsumsi, itulah yang akan kita keluarkan. Biasanya fanatisme akan rawan bersinggungan dengan nilai konsep toleransi, yang mana toleransi menghargai atau menyukai keberagaman dan perbedaan. Sebab seorang fanatis yang menganggap sesuatu yang ia yakini benar dan sesuatu yang diyakini orang lain salah. Fanatisme merupakan konsekuensi logis bagi kemajemukan sosial atau heterogensi dunia. Sebab sikap fanatis tidak mungkin terjadi tanpa pertemuan oleh dua kelompok yang berbeda.
Sebagai contoh misalnya kelompok fans sepak bola A terlibat bentrok dengan kelompok fans sepak bola B karena dua kelompok itu dipertemukan dalam sebuah liga. Fanatisme menjadi tidak salah, namun mungkin kurang ideal ya bagi konsep kehidupan sosial. Nah, hal-hal yang bisa mengalahkan fanatisme ini saya kira kefahaman atau cara berpikir yang secara utuh, objektif, dan terbuka. Jadi tidak hanya sekedar kita melihat sesuatu dari satu sudut pandang kebenaran kita sendiri, tapi kita juga perlu melihat sesuatunya ini dari sudut pandang orang banyak. Di kalangan atau kelompok fanatis, orang yang paling fanatis akan menjadi sesuatu yang ideal. Orang yang tidak terlalu fanatis biasanya akan merasa tersingkirkan. Nah, hal ini juga yang kita artikan sebagai perilaku konformitas ya, mengikuti atribut atau variabel atau sesuatu yang ada dalam kelompok tersebut. Yang jelas fanatisme akan selalu ada. Namun kita masih dikasih pilihan menjadi apatis atau skeptis.